Halo Aquarius, gimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Amin. Oke guys, kali ini aku bakal reading buat teman-teman Aquarius. Kita bahas gimana energi kamu minggu ini, oke? Kenapa aku sering banget bikin video general? Karena aku ingin teman-teman yang belum resonate kali aja nanti resonate dengan readingan ini. Tapi misalkan teman-teman pengen privat, bisa langsung WA ke nomor aku yang ada di bawah ini atau yang ada di deskripsi channel ya. Oke. Untuk Aquarius. So, aku ngelihat kamu tuh sedang membawa cukup banyak beban ya dalam hidup kamu. Entah itu mungkin tanggung jawab ya, pekerjaan atau bahkan urusan pribadi, atau sesuatu yang terus kamu pikirkan. Jadi kamu tuh seperti terbiasa bilang kayak ya nggak apa-apa, aku bisa gitu. Padahal sebenarnya ya sudah mulai capek gitu ya pastinya. Well, menariknya di sini teman-teman, di tengah beban itu muncul ya, aku rasa ada energi yang mengajak kamu kembali mendengarkan hati dan kebutuhan emosional kamu. Bisa jadi ya, ada seseorang yang datang membawa perhatian atau kabar yang membuat hati sedikit merasa lebih ringan gitu. Atau justru kamu tuh mulai sadar bahwa hidup tuh nggak harus selalu tentang bertahan dan menyelesaikan semuanya ya. Jadi kamu tuh nggak harus selalu kuat sayang. Ada saatnya meletakkan sebagian beban, menerima ketulusan, dan memberi diri kamu sendiri kesempatan untuk merasa bahagia ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk pekerjaan kamu, oke? Untuk pekerjaan, kalau yang aku lihat, kalau untuk pekerjaan ya, kayaknya minggu ini tuh ada energi yang cukup menantang. Nah, ini bisa muncul perbedaan pendapat, persaingan, atau seseorang yang membuat kamu tuh merasa harus terus mempertahankan posisi. Tapi jangan terpancing untuk membalas setiap perkataan atau membuktikan diri kepada semua orang ya. Nah, di sini tuh justru energi ini meminta kamu berdiri teguh pada apa yang memang kamu yakinin benar gitu. Jadi kalau ada yang meremehkan kemampuan kamu, ya biarkan hasil kerja kamu yang berbicara. Dan kalau sebuah konflik sebenarnya nggak membawa manfaat, kamu nggak harus ikut masuk ke dalamnya gitu loh. Ya, jadi pertahankan posisi yang memang layak buat dipertahankan, tapi jangan buang energi kamu untuk perang yang nggak perlu. Menang tuh bukan selalu tentang mengalahkan orang lain ya. Kadang menang itu adalah tetap tenang dan enggak kehilangan arah gitu ya. Oke, sekarang kita bahas buat keuangan. Gimana keuangan kamu dan apa sih pesan buat kamu di keuangan ya. Well, kalau yang aku rasa kayaknya ada potensi pertumbuhan finansial, terutama kalau kamu tuh mau lebih aktif mencari informasi dan melihat peluang yang ada di sekitar ya. So, jadi di sini tuh kamu tuh diminta untuk lebih jeli. Bisa ada ide baru mungkin, informasi tentang peluang kerja atau pemasukan, atau sesuatu yang awalnya terlihat kecil tapi ternyata bisa dikembangkan. Tapi hati-hati juga dengan keputusan finansial yang terlalu cepat. Jadi jangan langsung percaya pada tawaran hanya karena terlihat menguntungkan ya. Coba cari tahu dulu, cek detailnya, baru ambil keputusan teman-teman. Rezeki itu bisa tumbuh dari ide yang kamu rawat.
Tapi sebelum menanam uang atau tenaga, pastikan kamu itu tahu betul apa yang sedang kamu bangun. Oke? Sekarang kita bahas buat asmara. Yang pengen privat bisa langsung WA ke nomor aku yang ada di deskripsi channel ya. Yang single dulu ada King of Cups dan juga ada Six of Swords ya di situ. Dan aku merasa kamu itu sedang meninggalkan pola cinta yang dulu cukup menguras emosi kamu ya. Kamu mungkin mulai lebih matang dalam mengelola perasaan kamu. Kamu nggak lagi ingin hubungan yang penuh drama atau bikin kamu terus menebak-nebak ya. Dan aku rasa ada kemungkinan seseorang yang lebih dewasa secara emosional itu datang setelah kamu benar-benar selesai dengan cerita lama. Jadi orang ini mungkin nggak terlalu agresif, tapi pendekatannya itu tenang dan penuh pengertian. Jadi jangan membawa luka lama ke orang baru ya teman-teman. Kamu tuh sudah berjalan cukup jauh. Sekarang pilih hubungan yang membawa ketenangan, bukan yang membuat kamu terus bertanya-tanya ya. Kalau untuk yang pacaran, aku melihat di sini itu ada harapan untuk hubungan ini gitu ya. Tapi di saat yang sama kayaknya salah satu dari kalian mungkin mulai merasa ada sesuatu yang secara emosional sudah enggak terpenuhin. So, ya bukan selalu berarti putus ya dari kartu ini tuh. Nah, ini bisa berarti kamu meninggalkan pola lama, kebiasaan yang enggak sehat, atau mungkin cara menjalani hubungan yang selama ini membuat kalian tuh sama-sama capek gitu. Kalau hubungan ini masih ingin dipertahankan, ya harus ada perubahan yang nyata. Bukan hanya berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya gitu ya. Well, harapan itu penting teman-teman, tapi jangan sampai harapan itu membuat kamu terus bertahan di tempat yang sudah enggak memberikan ketenangan ya. Sekarang kita lihat untuk kamu yang sudah berumah tangga atau yang sudah menikah. Oke. So, kalau dari kartu ini ya, di sini ada Seven of Pentacles dan juga ada Ten of Cups. Aku merasa ada harapan untuk hubungan ini untuk bertahan atau untuk berkembang lebih baik lagi. Karena di sini menunjukin banget hubungan yang sebenarnya tuh sedang berada dalam proses memetik hasil dari apa yang selama ini kalian bangun bareng. Mungkin rumah tangga ini nggak selalu berjalan cepat atau sempurna ya. Ada fase menunggu, bersabar, dan mungkin sama-sama berusaha. Tapi teman-teman, ini nunjukin banget ada potensi kebahagiaan, kehangatan, dan rasa memiliki sebagai keluarga. Kalau belakangan ini kamu merasa kayak kapan ya keadaan kami tuh bisa lebih baik gitu ya. Nah, kartu ini seperti bilang kayak jangan meremehkan proses yang sedang kalian jalanin gitu. Oke, karena kebahagiaan rumah tangga itu bukan sesuatu yang langsung jadi. Ya, dia tuh tumbuh dari hal-hal kecil yang terus kalian rawat bersama. Ya, karena aku juga merasakan ada sesuatu yang sedang tumbuh, hanya aja membutuhkan waktu untuk benar-benar terlihat hasilnya. Jadi sabar dan terus berusaha lakukan yang terbaik dalam rumah tangga kalian ya. Oke, untuk teman-teman Aquarius, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin pengen privat reading di aku, boleh banget ya. Langsung WA saja ke nomor aku yang ada di deskripsi channel. Bye-bye.